Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja, karya Larry King Bill Gilbert, edisi revisi, bab ke-8 dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Meski saya menulis buku tentang teknik bicara, tidak berarti bahwa saya tidak pernah melakukan blooper yang lebih parah. Jika mengingat lagi karir saya, di antara kejadian-kejadian yang saya banggakan ada juga yang ingin saya lupakan, tapi tidak bisa. Bagaimana menanam blunder? Salah satu peristiwa paling memalukan terjadi ketika saya membawakan acara komersial di Miami untuk Plager Brothers Bread. Slogannya berbunyi Plager Brothers for the best in bread. Plager Brothers untuk roti terbaik. Untuk memulai kampanye iklan yang baru, sponsor dan agen iklannya menunjuk saya untuk membawa acara komersial secara langsung selama berita sore di 3 stasiun televisi. Pada stasiun pertama, saya membacakan iklan, kemudian menyampaikan kalimat singkat, Plager Brothers for the bread in bed. Plager Brothers untuk payudara di ranjang. Anda pasti menganggapnya sangat buruk dan memang, tapi di stasiun kedua saya melakukannya juga. Dan di stasiun ketiga, saya melipat gandakan kesalahan saya itu justru karena saya menjadi begitu khawatir akan melakukannya lagi dan memang itulah yang terjadi. Saya melakukannya lagi. Itulah sebabnya Anda harus melupakannya dan tetap berjalan terus, tanpa perlu mengkhawatirkan apa yang baru saja Anda katakan atau lakukan, atau khawatir akan melakukannya lagi. Kalau Anda khawatir, Anda akan melakukannya. Hal semacam itu saya sebut menanam sesuatu untuk terjadi. George Burns mempunyai kebiasaan seperti itu dengan beberapa orang, khususnya dengan sasaran nomor satunya, Jack Benny, teman lama George sejak masa kecil mereka di sisi barat New York. George dapat berjalan memasuki ruangan tanpa berkata sepatah kata pun atau melakukan apapun. Dan Jack akan tertawa terbahak-bahak. George tentu saja tahu dan senang dengan hal ini, dan ia ingin menanam kesalahan besar ke dalam diri Jack, karenanya ia selalu melarang Jack tertawa. George menceritakan kepada saya ketika suatu kali ia dan Jack diundang makan malam di hari Minggu di rumah Janet McDonald, penyanyi terkenal yang bersama Nelson Eddy menjadi penyanyi duet paling populer di Amerika pada 1930-an dan 1940-an. George menyetel Jack dengan percakapan yang khas George dengan seseorang yang dianggap gampang sebagai sasaran leluconnya, dan Jack biasanya yang paling gampang di antara semuanya. Jack, kau datang ke makan malam Janet McDonald Minggu malam nanti. Oh jelas, aku selalu mendapat undangan. Kalau begitu kau tahu biasanya sehabis makan malam Janet menyanyikan beberapa lagu kan? Tahu, aku sudah 3 kali ke sana. Kemudian George memperingatkannya, jangan tertawa. Buat apa tertawa? Jangan tertawa. Hari Minggu tiba dan George menelpon Jack untuk memberitahu bahwa ia akan menjemputnya. Kemudian ia menambahkan, ingat jangan tertawa. Begitu Janet berdiri untuk menyanyikan lagu pertamanya, Jack meledak tertawa sedangkan George duduk saja sambil menyeringai nakal. George duduk di barisan depan sambil membaca koran saat Jack sedang melakukan aksi komedinya. Saya ceritakan kisah ini untuk menunjukkan apa yang terjadi jika Anda biarkan kekhawatiran Anda tertanam dalam benak Anda. Jika Anda mulai berperangan bahwa sesuatu bisa terjadi, justru Anda membuatnya benar-benar terjadi. Anda harus sungguh-sungguh menyingkirkan kemungkinan itu terjadi dalam benak Anda. Ini butuh konsentrasi, usaha, dan tekad, tetapi Anda dapat melakukannya. Tidak semua kesalahan adalah blooper dalam artian umum, dan tidak semuanya di bawah kontrol Anda. Sebagai contoh, kami akan mengajak Anda ke pertandingan sepak bola Miami Dolphins. Kami di Buffalo, saat itu akhir tahun 1960-an. Saya menjadi komentator pertandingan untuk jaringan radio Miami Dolphins, bergantian dengan Joe Jorgen. Sebelum pertandingan dimulai, angin kencang dan badai salju menerpa.
Ya, benar-benar menerpa dan membawa pergi semua kertas kami. Iklan, diagram lapangan, statistik, semuanya lenyap. Semuanya terbang keluar stadion. Pertandingan pun dimulai. Joe dan saya tahu Dolphins yang akan menendang bola, karena kami dapat mengenali kicker mereka di sela-sela salju, tetapi kami tidak dapat mengenali pemain-pemain Bills. Kami tidak dapat melihat nomor-nomor punggung atau dada mereka di dalam badai salju itu. Garis-garis lapangan pun dengan segera tertutup salju. Kami tak mampu melihat apa-apa dengan jelas, apalagi menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Apa yang harus dilakukan? Kami memutuskan untuk memberitahukan setepatnya kepada para pendengar kami di Miami yang bercuaca cerah tentang apa yang sedang terjadi di tempat kami, dan memang itulah yang harus dilakukan oleh seorang komentator pertandingan. Setelah menggambarkan kondisi cuaca yang suram di pantai Danau Erie dan di seberang Rainbow Bridge dari jeram niaga, kami memulai siaran kami. Laporan kami meski tidak klasik, paling tidak unik. Seseorang berlari membawa bola, seseorang mencoba menerobos, seseorang menekelnya. Dia jatuh, tidak, dia bangkit. Kami tidak tahu siapa dia. Sementara semuanya ini terus berlangsung, kami tetap tidak mempunyai diagram lapangan yang bisa membantu diagram itu berfungsi menunjukkan pemain-pemain dan posisi masing-masing di lapangan, nama dan nomornya, pemain penyerang dan bertahan dari masing-masing tim. Para penyiar mengandalkan diagram seperti itu pada kondisi cuaca terbaik. Dalam keadaan ini, diagram seperti itu menjadi lebih penting lagi. Tapi semuanya sudah hilang tertiup angin. Secara logis, mestinya Anda menyuruh kru Anda mencari diagram lapangan lain, tetapi kami ada di atas, sedangkan mereka di bawah, dan saat itu elevator macet. Joe dan saya menyiarkan seperti itu sepanjang 1/4 jam pertandingan pertama. Cuaca tidak bertambah baik, tetapi elevator membaik. Di awal babak kedua, saat pertandingan dimulai lagi, kami terbebas dari keadaan sulit dengan adanya diagram lapangan yang baru. Penglihatan kami masih tidak lebih baik, tapi paling tidak kami dapat memberikan perkiraan yang lebih baik. Badai bukanlah kesalahan kami, ini di luar kontrol kami. Tapi daripada panik dan membuat blooper sendiri, kami berterus terang kepada para pendengar dan mengatakan kepada mereka bahwa blooper terbesar hari itu, yaitu badai tersebut, adalah kesalahan Dewa Musim Dingin, bukan kesalahan kami. Dalam pertandingan Dolphins lainnya, sesaat setelah Don Shula menjadi pelatih, pemain belakang mereka Larry Konska cedera. Setelah pertandingan, saya masuk ke ruang locker seperti biasanya untuk wawancara. Setelah pertandingan, saya menjumpai Konska di ruang medis dan ia melambaikan tangannya menyuruh saya masuk. Shula menerapkan peraturan keras, tidak boleh ada wawancara di ruang medis. Tapi saya tidak tahu hal itu, jadi saya dan Konska sedang disiarkan ketika Shula melihat kami dan mikrofon saya. Melalui pintu keluar di ujung ruangan, ia berteriak nyaring, "Setan, kalian berdua sedang apa?" Konska berkata, "Siapa yang diajaknya bicara, Anda atau saya?" Shula melempar saya keluar dari ruangan itu. Saya segera melancarkan taktik darurat. Kita kembali ke studio. Di pesta akhir pertandingan, Shula bertanya kepada saya, "Tadi disiarkan ya?" Ketika saya bilang iya, ia menunjukkan kekecewaan dan frustasinya karena kekasarannya telah didengar oleh fans Dolphin. Saya berkata, "Jangan khawatir Don, saya tidak bilang itu kau, tapi kami berdua tahu itu tidak perlu." Suara Shula paling mudah dikenali di Miami. Sebuah kesalahan besar yang lebih jelas lagi adalah ketika saya menjadi komentator pertandingan Dolphins. Di pertengahan waktu, saya berkata kepada para penonton bahwa mereka sedang menyaksikan The Baltimore Colts Rock dan Bugle Crowds. Pertunjukan jalan terus. Saya pernah bertanya kepada seorang tamu dalam show radio saya, apakah ia mempunyai anak. Staf di ruang kontrol tertawa karena tamu itu adalah seorang pastor Katolik. Saya tidak menduga akan melakukan blooper sampai pastor itu mengingatkan saya bahwa mereka hidup bersilibat, tidak menikah. Mengapa saya menanyakan pertanyaan bodoh itu? Saya tidak tahu, itu pertanyaan wajar dalam kebanyakan kasus. Ketika Anda memberitahu audiens Anda riwayat singkat tamu Anda di awal show, apapun alasannya, kedengarannya sungguh bodoh dan konyol. Apa yang kemudian saya lakukan? Ya, apa yang seharusnya kita lakukan? Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Saya menjadi pembawa acara dalam festival 4 Juli di Miami, lengkap dengan berbagai macam bendera, musik, dan pidato oleh anggota Kongres Claude Weber. Peristiwa itu begitu besar sehingga produser mendirikan dua panggung yang ditaruh berdampingan dengan celah kecil di antara keduanya. Ketika saya diperkenalkan kepada halayak, saya berlari naik ke panggung dan salah satu kaki saya terprosok ke dalam celah itu. Saya jatuh. Saya masih memegang mikrofon tangan, lalu saya bertindak sebaik-baiknya. Saya memutuskan untuk mendeskripsikan sejujurnya, terutama karena audiens tak dapat melihat saya dan berpikir-pikir di mana saya menghilang dan mengapa. Secepat saya menghilang, mereka mendengar saya melalui pengeras suara berkata, "Saya terjatuh, jangan panik, saya tidak apa-apa." Tak lama kemudian orang-orang tertawa. Sungguh itu cara yang hebat untuk membangkitkan tawa mereka. Tapi saya tak ingin mengulanginya. Saya pernah menghindari blooper atau lebih buruk lagi ketika Jim Bishop, salah seorang teman Miami saya, tampil dalam show saya. Sebelumnya Jim telah mendapat popularitas dan penghargaan besar sebagai kolumnis serta pengarang yang sederhana dan lugas dalam berbicara. Ia juga sembuh dari kecanduan alkohol dan hidup sehat selama 25 tahun. Tapi siapa sangka malam itu ia datang dalam show saya dalam keadaan mabuk berat. Baru kali itu saya melihatnya demikian. Mungkin ia gugup harus tampil dalam pertunjukan itu dan berusaha mencari kekuatan dari sebotol minuman. Melihat kondisi Jim, saya menjadi gugup. Kemampuan bicara lugas dan sederhana plus minuman keras sama dengan bencana dalam siaran. Saya khawatir akan terjadi lebih banyak blooper. Bisa-bisa FCC, Federal Communication Commission, mencabut izin siaran dan saya akan diberi tiket gratis pulang ke Brooklyn tanpa boleh kembali lagi. Ini bukan saatnya bersikap lembut dan membiarkan teman saya ikut siaran. Saya harus melakukan sesuatu yang drastis dan cepat untuk melindungi kami semua. Saya memberi tanda tinggi-tinggi kepada teknisi melalui jendela kaca di ruang kontrol dan berkata melalui mikrofon di meja, "Ubah tandanya." Dan tandanya pun berubah on the air. Jim melihatnya dan segera saya ulurkan tangan kanan saya berkata, "Jim, terima kasih, 1 jam yang hebat, kau benar-benar hebat seperti biasanya." Dengan sedikit bingung ia membalas. Kemudian pergi, kami isi acara itu dengan menjawab telepon dari pendengar. Blooper saya yang paling mahal bukanlah karena kata-kata saya, melainkan suara yang saya keluarkan mendengkur. Mengapa saya mendengkur saat sedang siaran? Saya mempunyai jawaban yang bagus untuk pertanyaan itu. Saya tertidur. Waktu itu pagi tahun baru, hari pertama, tahun 1959. Saya di Miami. Saya telah bekerja di balapan anjing semalam sebelumnya sebagai pembawa acara. Kemudian saya pergi ke pesta malam tahun baru di New York untuk melepas tahun 1958 dan memasuki 1959. Tapi saya tidak minum alkohol. Kemudian saya melaksanakan tugas. Giliran saya di stasiun radio WKIT membawakan acara saya sendiri dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Setelah itu jam 9.30 saya harus menyiarkan Don Menil's Breakfast Club dari Chicago. Saya masih harus menunggu 1 jam lagi dari jam 9 sampai jam 10. Ketika pembawa acara selanjutnya akan menggantikan saya. Selama seluruh show saya telah berkata pada diri sendiri, "Bangun, tetap bangun." Saya seorang diri di stasiun, tetapi saya berhasil dalam acara saya sampai memasuki Breakfast Club. Sampai saat itu saya tidak tidur selama 24 jam. Pada jam 9.29, Don McNall memulai acara dengan berita, "This is the ABC Radio Network." Itu petunjuk bagi semua stasiun ABC di seluruh negara untuk mengidentifikasikan diri. Saya harus memutar saklar ABC ke off, menghidupkan mikrofon saya dan berkata, "Ini WKIT Miami Beach." Setiap orang di jalanan dapat melihat saya karena bagian depan gedung kami semuanya dari kaca. Orang dapat mengintip masuk dan melihat penyiar dan teknisi bekerja. Lalu saya memutar saklar ABC ke off dan menghidupkan mikrofon saya dan tertidur. Satu-satunya suara yang didengar oleh para pendengar WKIT yang bangun di pagi tahun baru itu adalah sebuah suara misterius yang tak seorang pun mengenalnya. Dengkuran saya. Breakfast Club tidak muncul lagi di udara karena saklar ABC tetap off. Suara misterius itu terus berlangsung tanpa suara lain, tanpa musik, tanpa iklan, tanpa penyiar yang mengatakan sesuatu.
Hanya suara itu saja. Para pendengar mulai menelpon ke stasiun, tapi tak ada yang menjawab. Seorang pejalan kaki melongok ke dalam jendela WKAT dan melihat seseorang terkelungkup di dekat mikrofon. Perkembangan selanjutnya dapat ditebak. Satuan pemadam kebakaran dan regu penyelamat segera muncul. Sirine meraung-raung di jalan menuju stadion. Mereka menghancurkan kaca depan gedung dengan kapak, sedangkan para pendengar kami yang sekarang mendengar orang-orang ribut dan suara seperti kaca jendela hancur mulai bingung. Kemudian pemadam kebakaran dan ahli-ahli medis berteriak kepada saya, "Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa?" Saya bangun dan melihat suasana darurat itu, serta semua kaca jendela di langit dan tergagap. Di lantai dan tergagap. Apa? Keesokan paginya, pemilik radio, Kolonel Frank Katzetin, memanggil saya ke kantor dan memecat saya. Kemudian ia sedikit melunak dan berkata, "Aku suka padamu, kau punya bakat besar. Apakah ada yang perlu kau jelaskan? Bisakah kau memberi alasan agar aku tidak memecatmu?" Saya berkata, "Anda tahu apa yang sedang saya lakukan kemarin, Kolonel?" "Tidak, apa? Saya sedang mengetes kecepatan Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Miami merespon keadaan darurat. Saya tidak jadi dipecat, tapi saya harus membayar semua ongkos pengganti jendela itu." Para pembicara terbaik, negosiator terbaik, dan orang-orang terbaik di semua jalur pekerjaan pernah membuat kesalahan. Dalam olahraga bisbol, mereka bahkan mempunyai sejenis statistik untuk itu. Error. Jadi, jika Anda melakukan kesalahan, jangan biarkan hal itu membuat Anda kebingungan. Ingatlah pepatah lama, orang yang tak pernah membuat kesalahan jarang berbuat apapun.